Ya, shalom dan salam sejahtera buat kita semua, buat Bapak dan Ibu dosen, dengan saudara-saudari saya yang terkasih. Saya harap keadaan saudara-saudari beserta dengan Bapak dan Ibu sekalian dapat sehat pada hari ini. Di sini saya ingin melengkapi ujian akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah metodologi penelitian. Saya yang bernama Evan Putra Angelina Burus Manulang dengan nomor NIM saya 1704 116901. Dosen pengampu saya itu adalah dosen pengampu mata kuliah, yaitu Ibu Grace Sihomping MPD. Di sini yang menjadi judul draft proposal saya itu pengaruh kompetensi profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 2 Onan Runggu kelas 10. Iya, di sini saya akan membuka, yaitu yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Menurut M. Farsi pada tahun 2015 dan 2016, profesionalisme guru dapat diartikan sebagai guru yang menjalankan tugasnya secara profesional, yang dimana kompetensi profesional tidak hanya menunjukkan apa dan bagaimana melakukan pekerjaan, tetapi menguasai kerasionalan yang dapat menjawab mengapa hal itu dilakukan berdasarkan konsep dan teori. Dengan kompetensi profesional, guru bukan hanya mampu melaksanakan profesional sebagai pendidik dan pengajar, guru harus mempertanggungjawabkan dan menguasai secara mendalam dan luas ilmu dan pengetahuan bidang studi yang keahlian yang punya sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya. Dan menurut ahli Maulidah pada tahun 2017, dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas, yaitu mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi peserta didik untuk menempati tujuannya. Masalah yang terjadi yang melatar belakangi judul saya ini adalah yang dimana kurangnya kreativitas seorang guru dalam hal mengajar, dalam memanfaatkan waktu yang telah ada dalam menyampaikan pembelajaran tersebut. Guru tidak memiliki kreatif sehingga siswa atau peserta didik merasa adanya kejenuhan, tidak tertarik dengan mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Contohnya itu dalam bidang pendidikan agama Kristen. Seharusnya guru dengan kreatif mengkreasikan bagaimana caranya agar materi tersebut disampaikan, dan guru hanya berpatokan kepada satu sumber, yaitu ke sumber buku yang telah ada, padahal begitu banyak sumber yang bisa dipakai dalam hal mengajar, baik itu internet, majalah, bahkan televisi sekaligus. Iya, kita lanjut yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana pengaruh kompetensi profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa. Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa. Iya, kita masuk bab kedua, yaitu mengenai kajian pustaka. Yang dimana kajian pustaka ini saya bagi beberapa poin, yaitu mengenai profesionalisme guru pendidikan agama Kristen atau guru PAK, baru, dan yang ketiga itu adalah prestasi belajar siswa, dan yang terakhir adalah kerangka pikiran. Yang pertama itu adalah profesionalisme guru, yaitu menurut para ahli, yaitu Oymar Hamalik pada tahun 2018, bukunya nomor 5 halaman 5, yang mengatakan guru profesional adalah guru yang telah mendapatkan pendidikan untuk menjadi guru, mempunyai keahlian, bakat untuk pekerjaan guru, menguasai betul-betul tentang selak-belut pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmu lainnya. Dan menurut pendapat Oymar Hamalik juga mengatakan menurut syarat-syaratnya, yang menjadi syarat-syarat guru profesional itu adalah, yang pertama, guru harus memiliki bakat sebagai seorang guru. Yang kedua, guru harus memiliki keahlian sebagai seorang guru. Yang ketiga,
guru memiliki kepribadian yang baik dan terintegritas. Dan yang terakhir adalah memiliki mental yang sehat. Dan selanjutnya adalah pendidikan. Poin yang kedua adalah pendidikan agama Kristen. Di sini juga saya mengambil dua pendapat para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Hieronymus pada halaman 345 sampai 420 yang mengatakan pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang bertujuan mendidik jiwa sehingga menjadi baik Tuhan yang terdapat dalam Matius 5 ayat 48. Dan menurut ahli Agustinus pada halaman 345 sampai 430, pendidikan agama Kristen atau PAK adalah pendidikan yang bertujuan mengajar orang supaya melihat Allah dan hidup bahagia. Dalam pendidikan ini para pelajar sudah mempelajari mengenai dari kitab Kejadian itu mengenai Allah menciptakan langit dan bumi, dan hingga arti dari penciptaan itu pada masa gereja sekarang. Secara pengertian, tujuan PAK atau pendidikan agama Kristen adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun kerajaan Allah yang terdapat dalam perjanjian lama, dan membangun kerajaan Allah dalam pemberitaan Tuhan Yesus yang terdapat dalam perjanjian baru. Dan yang terakhir itu adalah membangun kerajaan Allah dalam teologi kontemporer. Yang selanjutnya adalah prestasi belajar, yang dimana prestasi belajar merupakan prestasi yang dicapai setelah siswa menyelesaikan sejumlah materi pembelajaran. Prestasi belajar merupakan hasil yang tidak meliputi segenap ranah psikologi yang berubah sebagai akibat pengalaman dan belajar siswa. Itu menurut pendapat Muhyiddin Syah pada tahun 2003, bukunya halaman 213. Dan menurut Slameto pada tahun 2003, bukunya halaman 13, adapun prestasi merupakan hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok, artinya berhasil tidaknya pencapai tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa berbagai anak didik. Yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah yang menjadi kerangka pikiran, yang dimana guru yang profesional itu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, yaitu dalam pembelajaran seorang guru harus terlebih dahulu mampu merencanakan program pengajaran yang sebelum mengajar di ruangan, kemudian melaksanakan program pengajaran dengan baik dan mengevaluasi hasil pembelajaran sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, seorang guru profesional yang menghasilkan anak didik yang mampu menguasai pengetahuan dengan baik dan sempurna dalam aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik. Jadi, seorang guru dikatakan profesional apabila mampu menciptakan proses belajar mengajar yang berkualitas dan mendatangkan prestasi yang baik ke depannya. Ya, kita masuk dalam bab 3, yaitu mengenai metodologi penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menurut Margono pada tahun 2009, bukunya nomor 118 mengatakan bahwa populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Jadi, sampel yang peneliti yang diambil adalah sebanyak 21 siswa. Metode pengumpulan data yaitu terbagi dua, adalah data primer yang dimana seorang peneliti langsung ke lapangan untuk mencari data-data tersebut, yang dimana
data primer ini saya mengambil metode, yaitu metode observasi dan penyebaran angket. Dan selanjutnya itu adalah data sekunder. Adalah data sekunder, suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan berdasarkan sumber data-data terdokumen dalam bahan-bahan hukum. Tahap-tahap penelitian yang saya gunakan adalah tahap penelitian ini menggunakan 4 tahap dalam melakukan tahap penelitian ini, yakni tahap pralapangan, tahap pekerjaan, tahap analisis, dan tahap penyelesaian Yang pertama, tahap persiapan, yang dimana itu si peneliti mengurus surat izin dari kampus IAKN Tarutung, yaitu tempat peneliti berkuliah pada saat ini, sebagai persyaratan untuk melaksanakan penelitian. Yang kedua, menentukan materi yang akan diajarkan. Dan yang ketiga, menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan yang selanjutnya adalah menyusun skenario pembelajaran menggunakan model yang dilakukan dan meliputi soal, evaluasi, dan latihan. Dan yang selanjutnya adalah menyiapkan sumber beberapa buku paket, yaitu buku paket kelas 10, yaitu mengenai pendidikan agama Kristen. Dan tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yang dimana pelaksanaan tindakan ini dilakukan di SMK Negeri 2 kelas 10 di Onanrunggu, yang siswanya berjumlah 21 orang siswa, yaitu dan dilaksanakannya penelitian ini pada jam 10 sampai jam 11 siang. Populasi penelitian ini yaitu berjumlah 21 orang. Pembelajaran di kelas 10 dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan, dan dalam satu pertemuan diadakan uji tes, baik itu non-tes, baik itu tes. Yang ketiga itu adalah tahap penelitian, tahap analisis data. Analisis data sangat diperlukan dalam proses terjadinya penelitian, yang dimana analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian penelahan bagian tersebut, dan hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. Pada tahap ini, semua data yang sudah ada secara sistematis agar mudah dipahami dapat diinformasikan jelas kepada orang lain. Pada ini juga perlu ketekunan dalam melaksanakan penyebaran angket dan observasi langsung ke lapangan, ke tempat di mana penelitian yang dilakukan, untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan penunjang terjalannya proses penelitian secara baik. Yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian yang dilakukan. Data yang sudah diolah, disusun secara sistematis dan disimpulkan, maka akan disajikan dalam sebuah laporan mengenai penelitian. Kemudian, seorang peneliti mengecek kembali data-data yang sudah ada, baik data mulai dari awal hingga pada akhirnya, dikumpulkan pada saat di lapangan, supaya peneliti yang dilakukan dapat dipercaya dari informasi yang benar-benar spesifik atau akurat. Laporan ini juga ditulis dalam bentuk draft proposal yang mengacu para semua karya ilmiah yang berlaku di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen atau FIPK Tarutung. Iya, demikianlah hasil pemaparan dari draft proposal yang saya sampaikan, yang itu mengenai penelitian saya. Demikianlah, terima kasih, shalom.